Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan remedial penilaian tengah semester ganjil pertemuan ke-11 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Senin 27 September 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal terdiri dari 30 pilihan ganda dan untuk soal yang nomor 1 dan 2. Soal nomor 1. Dua suku yang dapat melengkapi barisan berikut 9, 10, titik titik, 15, titik titik, 24 adalah. Oke, untuk mencari isinya kalian kasih polanya dulu 9 ke 10 itu tambah berapa, kemudian nanti harus tambah berapa, kemudian hasilnya 15 itu berarti tambah berapa, nanti kalian akan menemukan angkanya. Oke, nomor 2. Berikut ini, manakah yang termasuk barisan geometri? Barisan geometri cirinya adalah pembagian atau perkalian. Oke, silahkan dicek masing-masing pilihan jawaban kalian yang benar yang mana. Soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3. Rumus suku ke N barisan 20, 17, 14, 11, titik-titik adalah. Oke, kalian udah tahu rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kalian A-nya tahu, B-nya tahu, berarti kalian bisa memasukkan ke rumus suku ke N. Nanti kalian akan mengetahui rumus suku ke N-nya. Oke, nomor 4. Suku ke-10 dari barisan 3, 6, 12, 24. Dan selanjutnya adalah, jadi kalian kasih polanya atau udah benar, 3 ke 6 nambah berapa, 6 ke itu, nah atau dikali atau apa, kalian harus tahu polanya. Baru kalian bisa menentukan rumus suku ke N. Dia barisan aritmatika atau barisan geometri. Oke. Soal nomor 5. Pola suatu barisan yang disusun dari batang-batang korek api seperti gambar berikut. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, banyaknya batang korek api pada pola ke-10 adalah, nah untuk mencari pola ke-10 kalian cari dulu aturannya bagaimana. Yang pola pertama ada berapa, dihitung dulu. Keduanya berapa, ketiganya berapa. Nah, kalian cari polanya itu nambah berapa, nambah berapa, nambah berapa. Nah, kalian nanti akan mengetahui pola ke-10-nya ada berapa batang. Oke. Soal nomor 6 dan 7. Soal nomor 6. Suku ke-22 dari barisan bilangan yang rumus suku ke N-nya. UN sama dengan 19N dikurangi N kuadrat adalah. Oke, kalian tinggal mengganti N-nya dengan angka 22. Kemudian dihitung. Soal nomor 7. Jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika berikut 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah dan seterusnya adalah. Oke. Kalian tahu kalau deret aritmatika berarti bedanya tetap. Nah, bedanya kalian menentukan dari 3 ke 7 itu nambah berapa. Nah, kalau bedanya udah ketemu, kalian suku ke-20, jumlah 20 suku pertama, berarti SN ya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, kalian bisa mengganti A-nya dengan 3,
B-nya kalian cari dan N-nya dengan 20. Nah, silahkan dihitung. Soal nomor 8. Di ruang pertunjukan, baris paling depan tersedia 18 kursi. Nah, baris di belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, jika pada ruang itu terdapat 10 baris kursi, maka banyak kursi di ruang itu adalah, oke, berarti kalian tahu baris paling depan itu sama dengan apa? Yang 18 sama dengan apa? A, B, atau N? Kemudian yang baris di belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih banyak. Nah, itu A, B, atau N, dan yang 10 baris itu apa? Nah, karena yang di sini yang ditanyakan banyaknya kursi di ruang itu, berarti yang dicari adalah SN. SN rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah kali N-1B. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 9. Juwita menabung di koperasi sekolah pada bulan Januari 2021 sebesar 10.000. Dan selanjutnya, tiap bulan ia selalu menabung 2 kali lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, banyaknya uang yang ditabung pada bulan Mei 2021 adalah, oke, kalian pahami soalnya. Pada bulan Januari 2021, Juwita menabung 10.000. Oke. Kemudian, setiap bulan dia menabung 2 kali lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, berarti di Februari dia harus menabung berapa, kemudian di Maret, April, dan Mei-nya nanti ketemu. Oke. Soal nomor 10 dan 11. Soal nomor 10. Sebuah titik terletak 2 satuan di bawah sumbu X. Perhatikan, 2 satuan di bawah sumbu X dan 5 satuan ke kiri, di kiri sumbu Y. 5 satuan di kiri sumbu Y. Nah, penulisan yang tepat untuk koordinat titik tersebut adalah, oke, kalian cari 2 satuan di bawah sumbu X dan 5 di kiri sumbu Y. Nanti kalian akan menemukan itu titik berapa. Oke. Nomor 11. Diketahui titik A 3, -5, maka posisi titik A berada pada, kalian gambar dulu atau udah hafal itu titik di mana di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Oke. Soal nomor 12 dan 13. Soal nomor 12. Posisi garis Y sama dengan 5 adalah, oke, kalian gambar garis yang melewati Y sama dengan 5. Nah, dia sejajar sumbu X, berimpit sumbu X, atau sejajar sumbu Y, atau tegak lurus sumbu X. Silahkan digambar. Nomor 13, titik A 0, -10. Posisi titik berada tepat pada sumbu X, sejajar sumbu X, sumbu Y, sejajar sumbu Y. Kalian akan menentukan tuh titiknya yang mana. Oke? Soal nomor 14 dan 15. Soal nomor 14. Koordinat titik berikut yang tepat berada di kuadran 2 adalah, oke, ingat-ingat kuadran 2 negatif atau positif X-nya dan Y-nya negatif atau positif. Kalian udah tahu, silahkan dipilih. Nomor 15. Garis yang melalui titik negatif 8,0, negatif 4,0, 13,0, dan 4,0 adalah, nah, kalian gambar dulu posisinya titik itu ada di mana. Nanti kalian akan bisa menjawab di sumbu X atau sumbu Y, atau X sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 4. Oke. Soal nomor 16 dan 17. Soal nomor 16. Nah, diketahui titik A 6,-5 dan titik B negatif 4,7. Apabila titik A sebagai pusat atau 0,0 atau disebut titik acuan dari titik B, maka koordinat titik B-nya menjadi, oke, kalian pertama kali gambar dulu titik A-nya 6, -5 ada di mana, kemudian B
negatif 4,7 ada di mana? Nah, anggaplah yang titik A sebagai titik 0,0. Nah, kalian akan menemukan titik B-nya itu berapa kalau dari titik A. Kanan atau kiri untuk X-nya? Naik atau turun untuk Y-nya? Kalian nanti akan menemukan titik B. Oke? Nomor 17. Titik A memiliki koordinat 4, negatif 5. 4, negatif 7 artinya adalah, nah, kalian tahu kalau X-nya positif itu bagaimana dan Y-nya negatif itu bagaimana? Kalian akan bisa menjawabnya langsung. Soal nomor 18 dan 19. Soal nomor 18. Ordinat dari titik negatif 1,7 dan 2, negatif 5 berturut-turut adalah. Oke, kalian akan tahu yang namanya ordinat itu yang apa? Silahkan diingat-ingat. Nomor 19. Diketahui koordinat titik A 3,2, B 8,2, C 1, negatif 1, dan D 6, negatif 1. Nah, jika keempat titik tersebut dihubungkan dengan ruas garis lurus, maka bangun yang terbentuk adalah persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang. Oke, kalian berarti harus menggambar terlebih dahulu titik A-nya di mana, 3,2, kemudian B, C, dan D, dan hubungkan dengan garis lurus. Maka akan terbentuk bidang atau segi empat. Segi empat yang mana yang benar? Soal nomor 20 dan 21. Soal nomor 20. Luas dari bangun yang memiliki koordinat A, negatif 4, negatif 1, B, negatif 4,6, dan C, 0, negatif 1 adalah, oke, kalian gambar dulu, ini ada bangun segi berapa? Oh, segitiga ya, segitiga karena ada 3 titik. Nah, kalian lihat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalian hitung berapa kotak alasnya dan berapa kotak tingginya. Nanti kalian bisa mencari luas daerah tersebut. Nomor 21. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. 4, 10, 16, 22, titik-titik, dan titik-titik, dan seterusnya. Nah, kalian sebelum menentukan 3 suku berikutnya, berarti kalian harus bisa cari polanya dulu. Dari 4 ke 10 nambah berapa, dari 10 ke 16 nambah berapa, dari 16 ke 22 nambah berapa, dan seterusnya harus nambah berapa. Nanti kalian akan menemukan 3 suku berikutnya. Soal nomor 22 dan 23. Soal nomor 22. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. 5, 15, 45, titik-titik, titik-titik, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan di sini 5 ke 15 itu diapain, kemudian 15 sampai ke 45 itu diapain, nanti kalian akan tahu polanya bagaimana, aturannya bagaimana. Dan kalian bisa melanjutkan 3 suku berikutnya. Oke? Soal nomor 23. Diketahui barisan aritmatika 8, 18, 28, 38, 48, dan seterusnya. Maka suku ke-50 dari barisan tersebut adalah suku ke-50 ini karena di sini sudah disebutin barisan aritmatika berarti kalian bisa menentukan A-nya berapa, kemudian bedanya berapa, beda itu adalah 8 ke 18 itu nambah berapa, kemudian N-nya kalian ganti dengan 50. Karena yang ditanya adalah suku ke, berarti adalah rumusnya UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Oke? Soal nomor 24 dan 25. Nomor 24. Diketahui deret aritmatika 8 ditambah 18 ditambah 28 ditambah 38 dan seterusnya. Maka jumlah 40 suku pertama dari deret tersebut adalah 40 suku pertama, berarti N-nya 40, kemudian A-nya kalian tahu, dan bedanya kalian tahu. Nah, karena yang dicari adalah jumlah 40 suku pertama, berarti rumusnya adalah SN.
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 25. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan Fibonacci 7, 7, 14, 21, 35, dan seterusnya adalah. Oke, kalian harus ingat rumus pola bilangan Fibonacci. Nah, oke, kalian kalau udah tahu rumus pola bilangan Fibonacci, kalian pasti bisa melanjutkan 3 suku berikutnya. Silahkan. Soal nomor 26 dan 27. Soal nomor 26. Hitunglah luas bangun datar yang terbentuk dari titik-titik A 2,1, B 8,1, C 2,10, dan D 8,10 setelah dihubungkan dengan garis lurus. Nah, berarti pertama kali kalian gambar dulu diagram Kartesius, titik A, B, C, dan D, kemudian hubungkan dengan garis lurus. Nah, kalian akan menentukan itu bangun datar apa. Nah, kalau sudah ketemu itu bangun datar apa, kalian pasti akan tahu luasnya, rumus luas bangun datar tersebut. Silahkan dihitung. Nomor 27. Hitunglah luas bangun datar yang terbentuk dari titik-titik P negatif 5,2, Q 0,7, R 5,2, dan S 0,8 setelah dihubungkan dengan garis lurus. Oke, perhatikan di sana seperti nomor 26, berarti kalian harus gambar dulu di koordinat Kartesius itu bangun datar apa, PQRS telah dihubungkan. Nah, setelah tahu itu bangun datar apa, kalian bisa mencari rumusnya dan menghitung luasnya. Oke. Soal nomor 28. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik K, L, M, dan N. Titik K 3,4, L 7,2, dan M 3,8. Nah, jika ketiga titik K, L, dan M tersebut dihubungkan dengan garis lurus, akan membentuk layang-layang. Maka koordinat titik N adalah K, L, M. Kalian gambar dulu dalam diagram Kartesius. Kemudian N-nya kalian bisa menentukan posisinya di mana. Kalau keempat titik itu kalau dihubungkan membentuk layang-layang. Oke? Soal nomor 29. Perhatikan denah tempat berikut. Dah, perhatikan posisi-posisinya. Soalnya adalah lokasi tempat yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y adalah oke, 2 satuan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak. Nah, mana letak posisi atau lokasi yang mana yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y? Silahkan dicek di denah tadi. Soal nomor 30, perhatikan gambar diagram Kartesius seperti ini, garis M, N, K, dan L. Soal nomor 30-nya adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah, oke, perhatikan, garis yang mana sajakah yang sejajar dengan sumbu Y? Kalian perhatikan gambar yang tadi, kalian akan bisa menentukan garis yang mana. Oke? Nah, kerjakan remedial penilaian tengah semester ganjil tersebut. Tulis jawaban kalian huruf A, B, C, atau D dengan huruf kapital di file Excel yang sudah disediakan. Dan kumpulkan langsung via WA Ibu, ditunggu sebelum jam 12.00. Ingat, sebelum jam 12.00. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.